Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan baik lahir dan batin, tengah berbahagia bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasihi dan orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu semoga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan senantiasa memberikan manfaat bagi kita dan orang lain. Kalau boleh saya memberikan saran, jadikan hari ini menjadi hari yang terbaik. Kemarin sudah berlalu, besok belum tentu kita jumpai. Kita pasti hanya memiliki hari ini. Oleh karena itu, pastikan hari ini untuk menambah ilmu, menambah menambah amal, menyempurnakan keyakinan, melatih aneka keterampilan, sehingga hari ini menjadi hari terbaik. Dan ketika Allah nanti mentakdirkan untuk berjumpa esok hari, kita juga bisa mengisi esok dengan lebih baik. Para santri, wali santri dan pemirsa, satu ketika Abu Nawas, seorang sufi yang unik, yang cerita-ceritanya banyak dipelajari oleh banyak santri di seluruh dunia, dan selalu muncul kesan tersenyum dari sikapnya dan ucapannya. Bahkan ia mampu membingkai tujuan sebenarnya yang demikian penting, demikian besar, dengan ulah-ulah yang selalu mengandung nada humor. Satu ketika Abu Nawas tengah berjalan di luar kota. Sampai di mana dia tidak tahu dan tidak mengenali daerah itu. Ia terseret di satu kampung Badui, orang yang masih primitif. Ia ditangkap oleh masyarakat di situ, beberapa gerombolan di situ. Kemudian digelandang di satu gubuk, dan di situ ada kuali besar untuk membuat sup dengan air yang mendidih. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. Orang Badui tadi menjawab, "Orang yang sampai di sini akan aku sembelih seperti kambing, kemudian aku kuliti, kemudian kulit daging dan tulangnya aku masukkan sebagai penyedap
dari sop yang aku buat hari ini untuk menu makan kita bersama-sama. Abu Nawas tentu terkejut. Di negara yang maju ini, waktu itu di bawah Khalifah Harun al-Rasyid, masih ada satu daerah yang tidak terlalu jauh dari kota. Ternyata masyarakatnya primitif. Ia sebenarnya takut, tapi Abu Nawas seperti biasa, ia tidak kehilangan pikiran cerdasnya. Ia berkata, "Jangan dulu, kamu bisa melihat tubuh saya. Tubuh saya ini adalah kurus, hanya banyak tulangnya ketimbang dagingnya. Kalau kamu mau melepaskan saya, maka akan aku bawa teman yang dagingnya lebih banyak. Bukan hanya kamu bisa jadikan makanan untuk satu hari, tapi bisa kalian jadikan untuk makan berhari-hari." Sang Badui dengan teman-temannya agak ragu, tapi kemudian ia melepaskan Abu Nawas untuk mencari temannya yang lebih gemuk, yang dagingnya lebih banyak. Ia keluar dari kampung itu sambil berjalan. Ia angan-angan, siapa kira-kira ya orang yang pantas menggantikan aku di tempat itu. Ia mikir, wah ini Khalifah Harun al-Rasyid ini kan orang yang gemuk. Yang kedua, pantas ini Khalifah dibawa ke satu masyarakatnya yang masih primitif. Dia enak-enak tinggal di istana yang megah, sementara ada masyarakatnya yang masih terbelakang. Maka pantas bagi Khalifah untuk mendapatkan hukuman, menjadi bumbu suf masyarakatnya. Ia kemudian datang kepada Khalifah Harun al-Rasyid dengan mengatakan, "Wahai Khalifah, di tengah kesibukan panjenengan memimpin negara, baiknya panjenengan mengambil cuti untuk istirahat, menikmati tari-tarian, menikmati budaya, menikmati seni yang dilakukan oleh masyarakat panjenengan." Harun al-Rasyid memang sangat sibuk sehingga ada usulan seperti itu langsung tertarik. "Di mana Abu Nawas? Kalau Baginda mengizinkan, saya akan mengantarkannya." Betul. Kemudian Baginda diantarkan di masyarakat primitif dan dipegang oleh orang yang sangat kejam, salah satu dari orang Badui tadi. Kemudian Abu Nawas meninggalkannya. Ketika Khalifah Harun al-Rasyid akan dibunuh, jangan dibunuh dulu. Memang saya itu gemuk, tapi gemuk ini bukan daging, tapi banyak lemaknya, dan lemak itu membahayakan bagi kesehatan kalian. Begini saja, saya jangan dibunuh, tapi saya akan menjadi pembantu kalian untuk beberapa saat, dan kalian akan saya buatkan peci yang indah untuk masyarakat kalian. Akhirnya memang tidak bunuh, tapi di hati Harun al-Rasyid dia menyimpan kemarahan yang luar biasa kepada Abu Nawas. "Awas, kalau saya sudah bebas dari tempat ini, kalian akan saya hukum mati," bisik Harun al-Rasyid di dalam hatinya. Para santri, wali santri dan pemirsa, kemudian ia membuat peci yang bersulam. Kemudian di dalam sulaman itu ada tulisan yang tentu tidak biasa oleh orang Badui, yang isinya mengabarkan bahwa Harun al-Rasyid ditahan satu masyarakat dan akan disembelih
maka belilah topi ini semahal mungkin, dan jangan lupa Perdana Menteri untuk mengirim pasukan secukupnya untuk membebaskan saya. Betul, topi itu dibawa oleh seorang Badui ke kerajaan dan dijual, kemudian mendapat uang ringgit yang sangat banyak. Tapi dari topi itu pula Panglima kerajaan tahu bahwa raja sedang ditahan oleh masyarakat Badui. Kemudian banyak tentara yang kemudian membebaskannya, dan raja kembali kepada kerajaannya. Kemudian khalifah memerintahkan kepada laskarnya untuk menangkap Abu Nawas. Tidak berapa lama dan tidak sulit Abu Nawas ditangkap dan dihadapkan kepada khalifah. Khalifah memendam rasa marah yang luar biasa, mukanya merah padam, rasanya ingin segera menggantung Abu Nawas ini, karena berani-beraninya dia menjadikan khalifah sebagai pengganti dia untuk dibunuh oleh masyarakat Badui. Kemudian khalifah berkata, "Kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Kamu harus menerima hukuman pancung hari ini juga." Abu Nawas seperti biasa tidak kehilangan akal, tidak kehilangan humornya. Ia selalu bisa menghadapi situasi dengan baik. Ia berkata kepada Baginda, "Baginda, masyarakat Badui itu adalah umat panjenengan. Seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap umatnya. Sikap saya yang sudah saya lakukan sebenarnya adalah bukti kecintaan saya kepada Baginda. Saya tidak ingin Baginda nanti dimasukkan di dalam neraka gara-gara ada masyarakat Baginda yang seperti itu. Sekarang Baginda mengetahui dan bisa melakukan aktivitas untuk memberikan edukasi kepada mereka, sehingga mereka menjadi masyarakat yang terdidik, tidak membunuh manusia, tidak memakan daging manusia." Ini adalah prestasi yang luar biasa yang bisa membebaskan Baginda dari hukuman Allah di neraka. Sebaliknya, sikap itu akan menuntun Baginda untuk masuk di dalam surga. Baginda yang awalnya agak marah, kemudian menjadi lebih lunak, bahkan kemudian bisa menyadarinya, dan akhirnya Abu Nawas tidak jadi dihukum, malah kemudian diberikan hadiah uang yang cukup banyak. Para santri, wali santri, dan pemirsa, ini saya ceritakan bagaimana kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas di dalam memberikan kritik kepada pimpinannya. Di era demokrasi seperti sekarang, kritik memang mendapatkan ruang yang luas dan terbuka. Siapa saja boleh mengkritik, apalagi mahasiswa rasanya memiliki hak privilege untuk melakukan kritik, karena terbukti selama ini mahasiswa menjadi kekuatan untuk meluruskan keadaan. Tapi kadang-kadang kritik itu
tidak disertai ilmu, maksudnya baik, tapi cara yang kurang bijak, kritik bukan hanya kehilangan esensinya, tapi justru menjadi kontraproduktif. Kritik yang dilakukan oleh BEM UI dan juga BEM Gajah Mada adalah hak mahasiswa untuk melakukan itu. Tapi cara yang tidak bijak, cara yang kurang bagus, maka bukan hanya tidak memenuhi sasaran, bukan hanya kritik itu menimbulkan tertawaan, tapi juga menimbulkan serangan balik, bukan hanya dari pendukung pemerintah, tapi juga dari sesama mahasiswa, sehingga kritik yang dimaksudkan untuk hal yang baik itu justru menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu terjadi pada era seperti ini. Ini era pandemi yang sampai hari ini bukan hanya negeri kita yang kesulitan bagaimana menghadapi dan mengatasi, tapi seluruh masyarakat dunia merasa kebingungan bagaimana bisa menghadapi varian baru dari Corona 19 ini, COVID-19 ini. Seharusnya bagi kita untuk bisa sedikit mengurangi ego kita, menomorduakan kepentingan-kepentingan kita, tapi kita bersama-sama untuk mendukung pemerintah bagaimana mendisiplinkan masyarakat untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu memakai masker, untuk banyak mencuci tangan, untuk mengambil jarak dengan orang lain, dan lebih banyak tinggal di rumah kalau tidak sangat perlu. Ini yang kita perlukan. Jangan sampai dalam suasana semacam ini kita bercerai-berai yang akibatnya akan memperlemah kekuatan kita menghadapi COVID-19, dan yang paling rugi tentu masyarakat bawah. Dan kepada para pembela pemerintah juga jangan terlalu berlebihan merespon kritik-kritik itu yang tujuannya barangkali meluruskan kritik itu, tapi karena berlebihan akan menimbulkan antipati yang kemudian muncul pendapat bahwa pemerintah anti kritik, pemerintah membungkam aspirasi, pemerintah otoriter, dan selanjutnya. Para santri, wali santri, dan pemirsa, kita doakan pemerintah yang sekarang bisa berjalan dengan baik, tetap istiqomah melaksanakan program-program yang sudah dirancangnya, dan yang kedua tetap menganggap kritik sebagai energi untuk memperbaiki pelaksanaan program, dan yang ketiga tetap sabar menghadapi bermacam ujian ini, juga ujian dari masyarakat. Saya belum pernah mendengar ada presiden di negara yang sebagian besar muslim ini kemudian dihina dengan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya, kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Misalnya Pak Jokowi disebut dengan Jokodok, Pak Jokowi disebut dengan pelongo-pelongo, Pak Jokowi
disebut dengan klemar-klemer, Pak Jokowi disebut IPK-nya rendah, Pak Jokowi disebut tukang bohong. Ini sangat tidak pantas diucapkan oleh siapapun kepada sesama, apalagi kepada presiden yang dipilih sebagian besar oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita ada orang menghina Pak Jokowi secara pribadi, itu berarti menghina orang yang memilihnya. Tapi saya percaya kesabaran beliau akan membuat Allah bersama beliau, Allah bersama kita, sehingga tantangan-tantangan bangsa ke depan bisa diatasi bukan oleh kecerdasan pikiran para pemimpin, bukan hanya pengalaman para menteri, tapi juga karena pertolongan Allah, karena pemimpinnya memiliki kesabaran. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.